Hola amigos parantos kumah balik lagi di Gayakin Movie yang masih melanjutkan Digimon Ghost Game part ketiga yang kali ini akan memperlihatkan kekuatan misterius yang dimiliki oleh si Gamamon. Seperti apakah kekuatan tersebut? Daripada penasaran mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part 3 diawali dengan Hiro yang menemui Kotaro karena keduanya berjanji akan pergi ke suatu tempat. Malam harinya, sesampainya di asrama, Hiro dimarahi oleh Kyoshiro karena pulang larut malam. Yang padahal Hiro bilang ia ini pulang pada pukul 6 sore, namun anehnya saat melihat jam waktu udah menunjukkan pukul setengah 11 malam. Hiro pun kembali ke kamar dan memikirkan keanehan yang terjadi padanya. Hingga tiba-tiba waktu melompat lagi menuju pukul 12 malam. Karena kejadian itu, Hiro nggak tidur semalaman sampai esoknya ia mengajak Ruli bertemu untuk menceritakan apa yang baru aja ia alami. Ruli pun bingung dan nggak tahu apa yang harus ia perbuat, namun gadis itu menyarankan jika mereka akan pergi ke sebuah perpustakaan yang ada di luar kota untuk melepaskan stres. Keesokan harinya mereka pun tiba di depan perpustakaan dan nggak diduga Kyoshiro juga Jellymon juga ternyata udah berada di sana. Setelah masuk, Jellymon bilang ia sering pergi ke perpustakaan itu dan lalu menceritakan sebuah rumor seram di mana dulu ada seorang pengunjung yang mendengar langkah kaki walau nggak ada siapapun kecuali dirinya di tempat itu. Nggak hanya itu aja, bahkan buku yang dibaca tiba-tiba membalik halamannya sendiri padahal nggak ada angin yang masuk ke dalam perpustakaan. Nggak lama, Hiro tiba-tiba merasakan kesakitan karena mendengar suara dengungan di telinganya. Pandangannya juga terlihat bergelombang saat si Hiro menatap teman-temannya. Beruntung itu nggak berlangsung lama hingga Hiro pun kembali ke keadaan semula. Mereka pun akhirnya mulai berkeliling bersamaan dengan itu. Di sisi lain, seorang gadis ketakutan karena melihat beberapa buku yang melayang sendiri. Hiro dan yang lainnya yang mendengar teriakan gadis itu auto ke tempat tersebut dan melihat banyak buku yang bergerak sendiri. Yang ternyata itu adalah ulah dua Digimon bernama Bokomon dan juga Bakumon. Di mana si Bokomon ini ternyata adalah seorang profesor dan ia sebenarnya nggak bermaksud mengganggu karena Bokomon hanya ingin mempelajari dunia manusia lewat buku-buku yang berada di sana. Mendengar Bokomon adalah seorang profesor, Hiro pun auto menanyakan tentang dunia digital pada Digimon tersebut. Bokomon lalu menjelaskan jika Digimon nggak bisa terlihat di dunia manusia, bahkan dalam bentuk transparan itu, mereka juga nggak bisa menyentuh apapun kecuali sesama Digimon. Namun mereka juga bisa merubah kondisi itu di mana para Digimon tetap nggak terlihat tapi bisa menyentuh apapun yang mereka mau. Dan ada lagi kondisi di mana mereka bisa terlihat walau dalam bentuk hologram, dan kondisi itu yang biasa disebut manusia sebagai hantu hologram, guys. Nggak hanya itu aja, karena Digimon yang bisa mengendalikan emosi mereka ternyata bisa jadi terlihat sangat nyata walau tanpa digiface seperti si Bokomon ini. Hiro lalu bertanya kenapa para Digimon datang ke dunia manusia. Dan Bokomon menjawab waktu itu ada sebuah gerbang di dunia Digimon dan saat para Digimon melewatinya mereka tahu-tahu terdampar di dunia manusia dan nggak bisa kembali ke dunia mereka yang sebenarnya. Hiro yang asik mendengarkan ceramah Bokomon gak sadar jika teman-temannya ternyata udah pergi dari tadi. Ia pun mencari mereka, tapi lagi-lagi Hiro mendengar dengungan di telinganya dan anehnya waktu saat itu berputar sangat cepat. Yang ternyata itu adalah ulah si Clockmon yang kembali datang karena menaruh dendam pada si Hiro. Hiro pun lalu mengubah tempat itu menjadi dunia digital. By the way, sebelumnya Mimin jelasin dulu ya guys. Kalau dunia digital yang dibuat Digiface ini bukan dunia digital yang sebenarnya, tapi cuma mirip dengan dunia digital atau dunia Digimon yang asli. Hiro pun hampir aja terkena serangan, beruntung Bokomon dan Bakumon datang menyelamatkannya. Setelahnya, Gamamon juga datang ke sana dan langsung menghajar si Clockmon. Clockmon pun lalu menyerang balik dengan kekuatan mencuri waktunya. Namun anehnya dari tubuh Gamamon lalu keluar aura gelap yang menghajar Clockmon sampai terhempas. Bahkan karena serangan itu Clockmon auto terkena kekuatan pencuri waktunya sendiri.
Hiro yang gak tega melihat si Clockmon lalu merubah Gamamon menjadi Battle Gamamon untuk menolong sang Digimon jahat. Ketiga Digimon pun menyerang Clockmon secara bersamaan hingga setelahnya Battle Gamamon memukuli jam di perut Clockmon untuk membuat waktunya kembali seperti semula. Clockmon pun akhirnya bisa diselamatkan dan karena perbuatan Hiro ia sadar atas kesalahannya dan berjanji nggak akan menyerang manusia lagi. Hingga nggak diduga Profesor Bokomon mengajak Clockmon untuk tinggal bersamanya. Keesokan harinya di asrama, Hiro dan Kotaro membicarakan tentang sebuah game yang sedang populer yang Kotaro bilang jika bisa menang beruntun maka sang player akan bisa bertemu dengan seorang karakter cantik di dalam game. Keduanya lalu bertemu dengan Kyoshiro hingga ia dan Hiro berbincang berdua di kantin asrama, di mana Hiro memberitahu tentang game yang dibicarakan oleh Kotaro tadi dan ternyata sebelumnya Kyoshiro juga memainkan game tersebut. Walau ia udah berhenti karena mendengar rumor seram di mana katanya satu persatu orang yang memainkan game itu tiba-tiba aja menghilang. Mendengar itu, Hiro auto panik karena si Kotaro masih memainkan gamenya. Bersama Kyoshiro, mereka pun menuju kamar Kotaro dan mengejutkannya saat masuk, Kotaro sedang terhisap ke dalam monitor di kamarnya. Hiro pun lalu menghubungi Ruli dan memberitahukan tentang kasus aneh yang baru aja terjadi. Hingga nggak lama, Profesor Bokomon menelpon Hiro dan mengajaknya bertemu. Karena ternyata sang profesor ingin pindah dari perpustakaan karena ia udah membaca semua buku di sana. Hiro lalu bertanya tentang kasus yang menimpa Kotaro walau sayang sang profesor nggak mengetahui apapun tentang dunia game. Namun Bakumon memberitahu jika ada Digimon kakak beradik bernama Kinkakumon dan Ginkakumon yang sering masuk ke dalam dunia game. Di mana Kinkaku sangat suka bertarung sementara Ginkaku suka merubah lawannya menjadi sake dengan memasukkan mereka dalam kendi labu miliknya. Mendengar itu, Hiro curiga jika Ginkaku menangkap para manusia untuk dijadikan sake, dan karena hal tersebut mau nggak mau ia meminta Kyoshiro untuk kembali memainkan gamenya. Hiro dan Kyoshiro akhirnya kembali ke asrama untuk memulai permainannya. Kyoshiro ternyata sangat pro memainkan game tersebut dan mengalahkan lawannya satu demi satu. Hingga saat ia udah menang beruntun sebanyak 20 kali, Kinkaku lalu muncul namun gak diduga si Jellymon punya kemampuan untuk masuk ke dalam game. Ginkaku juga ikut muncul dan memegang stick game untuk mengendalikan Kinkaku. Hingga akhirnya Ginkaku pun melawan Kyoshiro dengan Kinkaku dan Jellymon sebagai karakter game mereka. Awalnya Jellymon bisa dijatuhkan oleh si Kinkaku, namun Kyoshiro lalu menunjukkan kehebatannya di mana ia bisa membalikkan keadaan. Melihat itu, Ginkaku yang memegang stick gamenya jadi lebih serius dan lagi-lagi berhasil mengenai tubuh si Jellymon. Pertarungan belum berakhir karena kemudian keduanya terlihat bertarung dengan imbang. Dan karena hal itu, Kinkaku dan Ginkaku kagum pada permainan si Kyoshiro dan berusaha menculiknya. Beruntung, Kyoshiro bisa menghindar dan lalu membawa mereka semua ke dunia digital. Di sana, Kinkaku dan Ginkaku pun akhirnya keluar dari dalam game, membuat Kyoshiro ketakutan dan gak sadarkan diri. Melihat itu, dua Digimon kakak beradik ini menjadi kecewa karena Kyoshiro ternyata adalah orang yang lemah. Jellymon dan Kinkaku pun kembali bertarung, begitupun Ginkaku yang kemudian harus berhadapan dengan Battle Gamamon. Jellymon yang bertarung tanpa bantuan Digivice Kyoshiro tentu bukanlah lawan dari Kinkaku. Ia pun bisa dijatuhkan dan hampir aja dihabisi, tapi lucunya Jellymon mengaliri tubuh Kyoshiro dengan listrik dan bisa membuat anak itu kembali tersadar. Hingga akhirnya keduanya bersatu dan Kyoshiro pun berhasil membuat si Jellymon berevolusi menjadi Tesla Jellymon. Jellymon dan Kinkaku pun lagi-lagi beradu kekuatan, namun kali ini Jellymon berhasil mengalahkan Kinkaku dalam satu kali pukulan aja. Selanjutnya, duo kakak beradik Digimon pun kembali ke dunia game dan karena mereka udah kalah, keduanya pun melepaskan semua manusia yang udah mereka tangkap sebelumnya. Karena mereka udah berdamai, Hiro berjanji sebagai hadiah ia akan memberikan sake milik ayahnya untuk si Ginkaku. Sementara Kinkaku yang suka bertarung ingin bertanding ulang melawan Jellymon dan juga Kyoshiro. Scene lalu berpindah pada seorang bachpak yang menerima sebuah pesan berantai yang menyuruhnya menyebarkan pesan itu pada 20 orang lainnya. Namun karena si bapak terlalu tua untuk mempercayai pesan semacam itu, ia pun menghapusnya. Hingga nggak diduga dari ponselnya keluar makhluk aneh yang menyerang si bapak. Berpindah pada Kyoshiro yang juga menerima pesan tersebut dan lalu menghapusnya. Seperti si bapak, ia pun diserang oleh banyak makhluk aneh berwarna hijau.
Jellymon yang melihat kejadian itu lalu meminta tolong pada si Hiro hingga nggak lama Kyoshiro datang sambil marah-marah karena si Jellymon malah pergi meninggalkannya. Kyoshiro pun menceritakan kejadian di mana banyak monster hijau muncul dan menggigitnya, yang Jellymon bilang makhluk-makhluk itu adalah Digimon bernama Zazumon. Setelahnya, Hiro pun menerima pesan berantai dari Kyoshiro, padahal si Kyoshiro bilang ia nggak mengirimkan pesan tersebut. Si Gamamon yang merasakan ada aura jahat auto menghancurkan ponsel milik si Hiro. Nggak hanya Hiro, karena pesan dari Kyoshiro itu pun sampai ke ponsel milik si Ruli dan dua temannya. Dan lagi-lagi, para monster hijau pun muncul di hadapan ketiganya. Singkat cerita, pesan berantai itu pun menyebar ke seluruh kota dan membuat kepanikan para penduduk. Anehnya, monster-monster itu makin bertambah besar setelah menggigit korbannya, karena mereka bisa seperti itu setelah mengkonsumsi air. Di asrama, Jellymon ketakutan karena sebagian besar dari tubuhnya ini terbuat dari molekul air, guys. Dan karena itu, Gamamon berjuang sendiri mengusir para Zazumon. Kerusuhan pun terus terjadi di berbagai tempat dan di sebuah taman, para Zazumon semakin besar setelah menyerap air yang ada di sana. Balik lagi ke asrama di mana para siswa bekerja sama dan berhasil mengusir Zazumon, namun mereka menyalahkan Kyoshiro yang menyebabkan semua itu, karena sebelumnya mereka semua mendapatkan pesan berantai dari si Kyoshiro. Setelahnya, Hiro dan teman-temannya pun mendatangi Bokomon untuk menanyakan tentang munculnya para Zazumon. Bokomon lalu menyebut itu semua karena para manusia udah menghapus pesan berantainya. Dan dengan begitu, Zazumon yang seperti virus menguasai ponsel para manusia sehingga pesannya menyebar secara otomatis. Kyoshiro pun kemudian berkata jika itu terus dibiarkan maka pesan berantainya akan terus tersebar ke seluruh Jepang, bahkan gak butuh waktu lama seluruh dunia pun akan dikuasai oleh mereka. Bokomon sendiri nggak tahu cara menghentikan Zazumon karena sewaktu di dunia digital mereka nggak pernah melakukan metode penyebaran semacam ini. Namun ia punya satu cara dengan memancing semua Zazumon agar berkumpul di suatu tempat. Hiro dan teman-temannya pun akhirnya memindahkan semua Zazumon ke dunia digital, membuat seluruh Zazumon berkumpul dan mendatangi Hiro juga yang lainnya. Pertarungan pun langsung terjadi di tempat itu, di mana Gamamon dan Angoramon berhasil menjatuhkan banyak Zazumon. Tapi nggak lama, seluruh Zazumon bergabung menjadi satu Zazumon raksasa. Saat itulah Kyoshiro yang marah karena udah disalahkan banyak orang membuat si Jellymon berevolusi. Tesla Jellymon langsung mengeluarkan kekuatan listriknya walau sayang Zazumon kembali berpencar menjadi bentuk lebih kecil lagi. Hiro hampir aja terkena serangan, beruntung Gamamon bisa melindunginya. Dan saat itulah Hiro berhasil membuat Gamamon berevolusi ke bentuk baru yang bernama WZ Gamamon. Weizen Gamamon yang berbentuk mirip badak dan punya senjata di tanduknya ini pun langsung menyerang para Zazumon dan seperti sebelumnya, saat terkena serangan Zazumon itu bergabung, bahkan kali ini ada beberapa ekor dan ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Melihat itu, Weizen Gamamon pun bersiap menyerang dengan kekuatan penuh. Tapi nggak diduga lalu datang seekor Zazumon tua yang meminta maaf dan bilang ini semua adalah kesalahannya. Yang ternyata semua Zazumon yang tersebar adalah kloningan dari si kakek karena katanya saat pertama datang ke dunia manusia, si kakek Zazumon sangat kesepian dan membuat kloningannya sendiri. Karena itu, ia pun lalu membawa para Zazumon pergi dan berjanji nggak akan mengganggu manusia lagi. Keesokan sorenya, Hiro dan teman-temannya dipanggil ke tempat Bokomon dan di sana ada seorang Digimon berkepala televisi menunjukkan sebuah tayangan di mana seekor Digimon berbentuk toke udah dihabisi oleh seseorang. Walau begitu, si kepala televisi nggak tahu siapa dalang dari pembunuhan tersebut. Clockmon lalu memberitahu jika sebelumnya orang misterius itu pun udah banyak menghabisi Digimon lainnya. Angoramon lalu meminta tayangan tadi diulang dan di sana ia mendengar suara nafas seseorang yang terdengar berisik. Dan mendengar itu, Bakumon menyebut sebuah nama yang ia bilang ini mungkin perbuatan dari Der Scarfreezer, yang Kyoshiro bilang itu adalah bahasa Jerman yang berarti adalah Algojo. Si kepala TV lalu bercerita jika di dunia digital ada rumor tentang pembunuh para Digimon yang ketika membunuh targetnya terdengar suara bernafas. Hingga scene berpindah ke suatu tempat di mana sang Algojo kembali beraksi dan menghabisi seekor Digimon lebah. Keesokan harinya, Hiro dan teman-temannya terus melacak keberadaan sang Algojo, namun mereka kesulitan mengikuti pergerakan si Algojo yang terkesan beraksi secara acak dan saat itu, Jellymon sedang gak berada di sana karena ia adalah tipe Digimon yang sering keluyuran sendiri.
Malam harinya si Algojo terus aja menghabisi Digimon yang ia temui dan terlihat jika mata sang Algojo mengeluarkan deret angka bertuliskan 999. Apesnya nggak lama si Jellymon pun melalui tempat itu dan karena hal tersebut Jellymon nggak menyadari jika dirinya udah menjadi target selanjutnya dari sang Algojo. Beruntung saat diserang Angoramon datang menyelamatkannya. Hiro dan teman-temannya yang ada di sana juga lalu mengubah tempat itu menjadi dunia digital. Sang Algojo terus menyerang mereka semua tanpa menunjukkan wujudnya. Namun gak lama Bokomon melihat sedikit tampang si Algojo yang adalah seorang Digimon bernama Silsdramon. Silsdramon terus menyerang dan kemudian mengincar si Gamamon yang lengah. Dan melihat itu Bokomon bertindak cepat dan menghalau pisau sang Algojo menggunakan tubuhnya sendiri. Hingga tubuh Bokomon pun akhirnya lenyap tepat di hadapan Gamamon. Melihat itu membuat Gamamon mengamuk dan bisa berevolusi sendiri walau tanpa Digiface. Gamamon berevolusi menjadi Gulus Gamamon yang mempunyai wujud hitam. Dengan mudahnya Gulus Gamamon bisa menemukan persembunyian sang Algojo dan bertanya siapa yang memerintahkan Silsdramon menghabisi para Digimon. Dan ternyata sang Algojo nggak diperintahkan siapapun karena ia cuma suka membunuh dan Bokomon tadi adalah korbannya yang ke-1000. Dan akhirnya dengan kejam Gamamon yang udah menjadi wujud jahat menghabisi sang Algojo di tempat itu. Gamamon yang udah berubah lalu bersiap meninggalkan si Hiro dan mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan dunia digital buatan Digiface. Karena Gamamon bisa membahayakan banyak orang, Jellymon dan Angoramon pun bersatu untuk melawannya walau dalam bentuk jahatnya Gamamon sangat kuat dan bahkan nggak bisa disentuh oleh kedua Digimon tersebut. Gamamon yang kejam lalu mengeluarkan bola energi untuk menghabisi teman-temannya sendiri. Namun saat akan menyerang, kesadaran Gamamon kembali dan membuatnya terjatuh sendiri. Gamamon pun kembali dalam wujud semula dan auto menangisi kepergian si Bokomon. Namun Angoramon memberitahu jika semua Digimon yang tewas menjadi Digitama dan bisa terlahir kembali suatu saat nanti. Tanpa mereka semua sadari ada seekor Digimon yang sedang memperhatikan mereka semua dan part 3 pun selesai. Oke, karena part 3-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye!